Iya, belum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil ayatil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala aidan ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati Ketua Takmir Masjid Nurul Islam Kelurahan Beringin Jaya, kemudian yang saya hormati pengurus FKTM dan segenap anggota atau pengurus yang lain yang saya takzimi, yang saya muliakan, para ustadz, para kiai kita, terutama imam kita Ustadz Irawan, satu nama dengan saya beliau ini. Iya, punya, cuma dia belum purna saja, saya sudah purna. Yang saya hormati, saya muliakan Bapak dan Ibu jamaah dan penyuluh agama KUA Kecamatan Kemiling. Hari ini tadi disampaikan oleh Pak Haji Budi lebih kurang yang ke-60 perputaran safari subuh atau juga safari Ramadan FKTM di masa kepengurusan yang memang sudah berjalan dan telah dikukuhkan. Ini luar biasa. Ya, ini luar biasa ya. Jadi tidak terjadi di kecamatan-kecamatan lain yang memang notabene sama sebenarnya dengan kita. Karena ini terjadi hanya karena gerakan iman, gerakan ikhlas, ingin melakukan sesuatu yang terbaik bagi agama. Karena sesungguhnya banyak betul yang bisa kita lakukan itu. Tapi kan karena memang batas kemampuan, situasi dan kondisi kita masing-masing berbeda. Dan alhamdulillah Allah kasih fasilitas kita, salah satunya dengan cara ini, sehingga kita mampu memanfaatkan sehat, memanfaatkan rezeki dan waktu kita untuk melaksanakan silaturahmi, saling mengingatkan satu dengan yang lain. Bapak dan ibu, saudara-saudara sekalian, saya pernah menyampaikan bahwa bersyukur itu luar biasa. Jadi seorang abid ini, Pak, seorang ahli ibadah ya, hidupnya itu 500 tahun. Orang dulu kan memang panjang-panjang Pak umurnya Pak. Sudah panjang besar-besar pula badannya. Pas ketiban umat baginda Rasul kecil-kecil, kemudian umurnya juga pendek-pendek. Sampai kata baginda Rasul, wahai Allah, kenapa sih orang-orang dulu badannya besar, umurnya panjang? Alangkah banyak amal mereka. Sudah badan mereka kuat, amal mereka banyak karena umur mereka panjang. Sedangkan umatku badannya kecil-kecil, umurnya juga pendek-pendek. Apa kata Allah? Itulah keistimewaan yang kuberikan kepada engkau dan umatmu, bahwa memang kalian badannya kecil-kecil, tapi kecil itu tidak kalah dengan yang besar. Umurnya memang pendek-pendek, tapi umat terdahulu hanya kuberikan satu perbuatan, satu pahala, satu kebaikan, satu pahala. Sedangkan umatmu kukasih satu perbuatan, satu kebaikan, kukasih berbanding 10 pahala.
Masya Allah. Jadi kata Allah sama, bahkan bisa lebih dari umur yang panjang itu kalau memang betul-betul kalian lakukan. Nah, seorang abid ini Pak hidup 500 tahun, dia menyendiri jauh di satu pulau. Tidak ada manusia yang lain yang ada di pulau itu. Ini artinya bahwa dia tidak terpengaruh oleh pengaruh-pengaruh lingkungan dan pergaulan. Enggak terpengaruh oleh HP, enggak terpengaruh oleh TV, enggak terpengaruh oleh media dan segala macamnya. Tidak ada iri dan dengki, tidak ada fitnah segala macam karena memang tidak ada lawan Pak untuk bersaing. Di tempat dia ibadah ini ada batu yang luar biasa besarnya. Dari batu itu selalu mancur air, enggak pernah berhenti. Untuk apa air itu? Keperluan hidupnya, keperluan ibadah dan keperluan hari-harinya. Artinya makan minum dari situ, kemudian untuk ibadah, wudhu dan segala macam dari situ, MCK-nya juga dari situ. Kemudian di dekat batu besar ini ada pohon delima. Yang pohon delima itu sudah ditentukan oleh Allah hanya berbuah 1 biji setiap hari. Tujuannya apa? Hanya cukup untuk makanan seorang abid ini. Jadi jelas betul kalau yang dia makan, yang dia minum, yang dia pakai ini dari rezeki yang memang betul-betul halal thayyibah. Tidak ada keraguan. Enggak ada namanya apa? Pakai campuran-campuran segala macam, ya. Enggak ada minuman kemasan segala macam, enggak perlu dimereki halal segala macam, karena memang langsung keluar dari perut alam, perut bumi, kemudian makanannya langsung berasal dari pohonnya. Masya Allah, luar biasa. Jadi bisa kita bayangkan secara fisik saja dia bersih Pak. Kalau kita mohon maaf Pak, masih banyak betul kotorannya. Kotoran karena pergaulan, kita mulai mau konsekuen, tapi bisikan kiri kanan, kepentingan kiri kanan membuat kita kadang-kadang mohon maaf, yang tadinya kepengen betul bersih, kadang-kadang juga kekotoran juga menghampiri. Belum lagi makanan yang masuk ke perut kita ini, yang kemasan-kemasan, yang pakai pengawet segala macam itu banyak, ya. Yang kehalalannya juga nggak ngerti. Entah itu punya orang, entah sudah dibolehkan apa belum, sudah kita makan, entah dia rela atau tidak, kita tidak tahu, masuk ke perut kita. Begitu pula dengan minuman-minuman segala macam. Nah, seorang abid ini jelas betul Pak halalnya, Masya Allah. Jadi ketika itu seorang abid ini meninggal Pak. Ketika dia meninggal, maka Allah langsung perintahkan para malaikatnya, wahai malaikatku, masukkan hambaku yang ahli ibadah itu ke dalam sorga dengan rahmatku. Dengan rahmatku, kasih sayangku. Apa kata seorang abid ini? Wahai Allah, bukankah seseorang itu masuk sorga juga karena pahala ibadahnya? Aku tidak mau masuk surga dengan rahmatmu, tapi aku mau masuk surga dengan pahala ibadah yang kulakukan 500 tahun aku tidak pernah berbuat dosa sedikit pun. Apa kata Allah? Baik kalau begitu. Wahai malaikatku, ambil timbangan, kita timbang. Seberapa besar pahala dari hambaku ini yang 500 tahun dia lakukan tanpa dosa sedikit pun itu, ketimbang dengan rahmatku kepadanya. Ditimbang Pak. Pas ditimbang sama sekali tidak berimbang. Allahu Akbar. Jauh lebih besar rahmat Allah ketimbang dengan pahala ibadahnya 500 tahun tanpa dosa itu Pak. Apa kata Allah? Malaikatku masukkan dia ke dalam neraka jahanamku. Kenapa? Wahai Allah, kata malaikat, dia kan ahli ibadah, karena di hatinya sudah ada kesombongan. Masukkan dia ke dalam nerakaku karena kesombongan hatinya. Istighfar, taubatlah dia, minta ampun kepada Allah. Apa kata Allah? Wahai hambaku, engkau tidak sadar kalau engkau bisa hidup itu saja kan karena rahmatku.
rabbikuma tukadziban. Rahmat dan nikmatku yang mana lagi yang akan kalian dustakan? Itu Allah ngomong dengan kita juga. Jadi kalau kita hadir di Masjid Nurul Islam ini pagi ini, mohon maaf Pak, bukan hanya karena faktor kita sehat, kuat atau lapang, tapi karena Allah sayang dengan kita, sehat kita. Bukan hanya karena sehat, kalau ukurannya sehat, jangan-jangan di luar sana jauh lebih banyak yang lebih sehat dari kita. Tapi nggak bisa ikut seperti kita. Kenapa? Karena kesehatan yang mampu dipakai untuk beribadah, untuk bersilaturahmi ini hanya karena rahmat Allah. Begitu pula dengan rezeki kita. Masya Allah, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, bersyukurlah kita yang ternyata diberikan Allah kesehatan lahir batin, diberikan Allah kekuatan, kita masih bisa bersama-sama untuk melaksanakan silaturahmi, saling mengingatkan seperti ini. Karenanya terima kasih kepada Takmir Masjid Nurul Islam yang telah memfasilitasi, memberikan tempat untuk kami. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, apa yang kita lakukan ini akan terus bisa kita pertahankan. Apalagi Ustadz Irawan dan Ustadz yang lain ya dari Nurul Islam juga cukup aktif ya menghitung kegiatan kita. Karenanya Bapak Ibu sekalian, kita bangga kita hidup di Indonesia Nusantara yang luar biasa ini. Ya, kita hidup di Indonesia ini yang penuh dengan nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dari sumber daya alam, dari kekayaan alam dan sebagainya, Bapak Ibu sekalian. Makanya Allah menyampaikan dalam Al-Quran, Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Wahai manusia, sengaja aku ciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kuciptakan kalian berbangsa-bangsa, qabail, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Tujuan utamanya adalah lita'arafu. Apa artinya lita'arafu? Itu saling mengenal, Pak. Karena sayang itu, saling mengingatkan itu, dekat di hati itu faktornya pertama karena kita saling kenal, Pak. Bukan hanya saling kenal maksudnya ayat ini, tapi dari saling kenal itu akan tumbuh rasa sayang, akan tumbuh kepedulian, sehingga ada komunikasi dan saling menghormati. Nah, lita'arafu. Jadi benar, Indonesia ini luar biasa. Kita Indonesia ini, Pak, pulaunya saja terdiri dari lebih kurang 17.200 sekian. Jumlah pulaunya di atas 17.000. Allahu Akbar. Kemudian suku bangsanya 300 sampai 400 suku bangsa. Pulaunya 17.000 lebih, suku bangsanya ya lebih kurang 300 sampai 400. Dialek bahasanya 704 lebih. Dialek bahasa, cara berbahasa. Lah Jawa aja ada berapa? Jawa Timur, Jawa Tengah juga ada yang beda, ada ngapak segala macam, Lampung juga beda, ada Sebatik, ada apa namanya, Peminggir dan sebagainya. 704. Berarti betul kita hidup di Indonesia
Esa. Padahal awalnya itu diantaranya kewajiban melaksanakan syariat Islam. bukan, sebelum itu kewajiban melaksanakan syariat Islam. Islam bagi pemeluknya. Jadi khusus Islam Pak, diperhaluslah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Bapak Ibu sekalian, jadi ngapain mau repot-repot lagi kita mengganti Pancasila? Karena memang Pancasila itu memang isinya adalah ajaran-ajaran Islam semua, Bapak Ibu sekalian. Disatukan itu, Bapak Ibu sekalian. Nah, kita dijajah oleh Belanda itu katanya 350 tahun. 350 tahun itu kan gak langsung bersamaan, Pak. Tapi di sana sekian, di sana sekian, di sana sekian, ditambah kurangkan, sehingga diglobalkan lebih kurang 350 tahun. Padahal tidak sama setiap pulau itu. Buktinya Aceh. Aceh berapa tahun? Hanya 31 tahun Pak dikuasai oleh Belanda. Aceh itu hanya 31 tahun. Jadi kalau hitungannya 350 tahun, Aceh cuma 31 tahun. Kenapa? Karena Aceh adalah daerah yang menanamkan nilai-nilai ajaran agama Islam. Mereka dipimpin oleh ulama-ulama yang luar biasa. Nah, Belanda tahu betul Pak, kelemahannya orang Islam itu adalah ketika mereka dipecah belah. Dimasukkanlah, dikirimlah namanya orientalis. Seorang orientalis. Apalagi Pak kalau orientalis itu maksudnya orang yang belajar Islam dari A sampai Z tuntas, tapi bukan karena dia seorang Islam, bukan untuk mengamalkan Islam, tapi untuk memecah belah umat Islam dari dalam. Dikirimlah seorang orientalis namanya Sonogronye. Sehingga dipecah belahlah umat Islam saat itu, akhirnya Belanda bisa masuk. Dari dulu sudah ada penelitian bahwa lemahnya umat Islam itu adalah mudah dipecah belah. Bapak Ibu sekalian, mudah dipecah belah. Kenapa? Ada persaingan dunia, ada persaingan nama baik. Ustadz yang ini, kiai yang ini, tokoh yang ini, tokoh yang itu, organisasi yang ini, organisasi yang itu, dibuat satu merasa paling baik sehingga yang lain protes. Satu diangkat lagi menjelek-jelekkan yang lain. Nah, begitulah cara memecah belah umat Islam itu. Dan ternyata metode itu juga masih bisa diterapkan sekarang ini. Karenanya Bapak Ibu sekalian, salah satu tujuan FKTM ini menjalin silaturahmi. Kita jangan mudah dipecah belah, Bapak Ibu sekalian. Ya, jangan mudah dipecah belah. Ya, karenanya yang memecah belah itu memang punya kepentingan. Kalau dulu Belanda, kalau sekarang ini banyak betul yang menyusupi ingin mecah belah itu Pak. Ada yang karena punya keinginan betul-betul menguasai Indonesia, tetapi kalau perang tentu akan dihukum oleh dunia internasional dan belum tentu Indonesia kalah, jelas melawan. Karena mayoritas Muslim militan. Kalahnya orang-orang non-Muslim dengan Islam itu apa? Kita punya jiwa militan. Yang maksud militan itu nggak apa-apa mati, asalkan mati membela agama dan negara, hukumnya mati syahid. Bapak Ibu sekalian, ikhlas dan rela luar biasa. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Maka berpeganglah kalian kepada tali Allah, bersatulah. Wa'tasimu kalau dalam bahasa Arabnya itu fi'il amar, kata perintah. Wa'tasimu
menjaga persatuan dan kesatuan itu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Farraqa yufarriqu wa la tafarraqu, jangan berpecah belah. Lam di sini kalau bahasa Arab kata Ustaz Sutisno itu lam nahi. Betul-betul larangan, Pak. Bukan anjuran. Bukan anjuran jangan pecah belah ya. Cuma sekadar anjuran atau mengingat jangan pecah belah. Tapi memang itu kata-kata kata Allah, jangan berpecah belah. Masya Allah, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, yuk melalui FKTM ini kita sama-sama menjaganya. Enggak usahlah kita mau dikit-dikit mudah betul dikompori. Kita belajar dari yang paling dekat dengan kita saja, Imam Syafi'i dengan Imam Maliki yang senantiasa kita ikuti. Imam Maliki ini gurunya Imam Syafi'i, Pak. Imam Maliki ini punya kitab namanya Al-Muwatta. Nah, Imam Syafi'i hafal klotok. Al-Muwatta ini malah minta ijazah kepada Imam Maliki supaya dia bisa memahami, mengamalkan dan mengajarkannya. Diijazahkan oleh Imam Maliki. Tapi bukan berarti mereka berdua tidak berbeda pendapat antara guru dengan murid. Di satu sisi fikih ulumnya ada pada aulamastumun nisa, bersentuhan antara laki-laki dengan perempuan. Imam Syafi'i mengatakan bersentuhan laki-laki dengan perempuan batal. Tapi Imam Maliki tidak lantas batal. Tidak ribut mereka berdua. Si guru menghormati pendapat muridnya, murid menghormati gurunya. Bapak Ibu sekalian, Masya Allah, Masya Allah, ya. Bahkan Imam Syafi'i memiliki pendapat, Bapak Ibu sekalian, pada saat dia di Mesir, maka pendapatnya begini sesuai dengan situasi dan kondisi di Mesir. Tapi pada saat di Madinah, dia berpendapat seperti ini sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada di Madinah. Begitulah ulama kita. Hebatnya ulama kita. Sampai di kita, hal yang kecil bisa berantem. Kenapa? Nggak punya ilmunya kita. Sudah tidak punya ilmunya, ada yang ngompor-ngompori, ada yang ngipas-ngipasi. Bapak Ibu sekalian, inilah masalahnya Bapak Ibu sekalian. Makanya Bapak Ibu sekalian, yuk kita sama-sama kita hilangkan rasa angkuh, rasa sombong. Jangan pernah merasa benar, karena kebenaran mutlak itu cuma punya Allah. Ya, jangan pernah merasa bahwa saya paling surga. Jangan. Iblis saja diusir oleh Allah dari surga. Kenapa? Sombong. Karena sombong. Lah kita yang sombong, jelas-jelas sombong di sini mau masuk surga. Orang yang sudah di surga aja karena sombong diusir kok. Loh, kita yang belum apa-apa mau masuk surga tapi sombong, nggak usah. Jangan pernah merasa paling berjasa. Oh iya, ini saya begini, organisasi saya begini, kami yang paling begini. Enggak usah, Bapak Ibu sekalian, ya. Karena inilah awal dari senjata orang mecah belah kita. Ada yang merasa paling benar, ada yang merasa paling baik, ada yang merasa paling berjasa, ada yang merasa seolah-olah dialah yang paling berkuasa. Masya Allah. Makanya hati-hati Bapak Ibu sekalian. Karenanya mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan ini, yuk kita sama-sama jaga. Apalagi lebih kurang sekitar 4 bulan lagi, 3 bulan lah ya, kita akan masuk pada fase pilpres pilek, ya, pemilu pemilihan presiden dan pemilihan Legislatif. Sekarang sudah banyak betul yang bergentayangan, nyebar kemana-mana Pak, ya, titip sana titip sini. Bapak Ibu sekalian, hati-hati, itu duit haram. Bapak Ibu sekalian, bagaimana enggak haram? Sogok Pak, harus diwartasi kata Rasulullah. Orang yang menyogok dan disogok itu enggak lagi dosa lagi dikecam oleh Rasulullah, tapi langsung masuk ke dalam neraka. Yang disogok
tersebar. Berapa banyak orang berdosa karena melalui kita, Bapak Ibu sekalian. Ya, hati-hati, nanggung dosa kita sendiri aja kita belum tentu mampu. Tapi sekian puluh orang kita libatkan dalam sebab menyogok itu. Allahu Akbar. Makanya logis saja. Siapapun pilihan kita silahkan. Yang penting untuk kebaikan negara dan kebaikan agama, kebaikan anak turunan kita, Bapak Ibu sekalian. Silahkan siapa saja. Yang penting bahwa ingat Pak, pemimpin itu kebijakan dan keputusannya akan tergantung dengan iman dan agamanya. Saya contohkan, seorang RT, kalau agamanya bagus Pak, pemahamannya bagus, pasti ahli ibadah. Ada orang mau buat lapak kokrok di situ, jelas nggak boleh sama dia. Kenapa? Imannya bagus. Ada orang mau menjadikannya sebagai lapak tempat ngadu ayam di situ, jelas nggak boleh Pak. Kenapa? Imannya. Tapi coba kalau ada seorang sekelas RT, saya nggak mengingatkan RT, sekelas saja yang paling kecil, ya, yang paling kecil. Kalau bukan iman karena agamanya, ada maksiat di tengah-tengah tempat wilayahnya, ya cuek-cuek saja. Kenapa? Iman dan agamanya tidak ngomong. Apalagi selevel anggota DPR, presiden dan segala macamnya. Makanya kita harus cerdas. Sekarang ini kita ditumburkan dengan agama kita sendiri. Kita ini ditakut-takuti dengan agama kita sendiri. Ya jangan dekat-dekat Pak Haji Budi itulah. Pak Haji Budi itu kita ditakut-takuti dengan saudara kita sendiri. Ditakut-takuti dengan agama kita sendiri. Yang penting adalah komunikasi, saling menjaga. Insya Allah persatuan dan kesatuan kita akan terjaga juga. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.